Matahari mulai naik di ufuk timur, menyinari hamparan sawah yang menguning. Angin sepoi-sepoi menerpa batang padi yang sudah hampir siap dipanen. Di tengah hamparan itu, seorang pemuda bernama Raffi berdiri bersama ayahnya, Pak Hasan. Mata mereka berbinar melihat hasil jerih payah selama berbulan-bulan. Alhamdulillah, panen kali ini melimpah, ya, ujar Raffi penuh harap. Pak Hasan tersenyum, meskipun dalam hatinya ada kegelisahan yang tak terkatakan. Ia tahu bahwa mengangkut padi ini ke pasar bukanlah perkara mudah. Beberapa petani lain juga mulai bersiap. Parang-parang kecil diayunkan, memotong batang padi yang sudah menguning. Suara canda dan tawa sesekali terdengar di antara mereka, seakan melupakan kenyataan pahit yang selalu menghantui jalan desa yang rusak parah. Setiap musim panen, mereka harus berjuang melawan lumpur, lubang besar, dan jalan yang nyaris tak bisa dilewati kendaraan. Semoga kali ini kita bisa membawa padi tanpa ada yang rusak, ucap seorang petani tua dengan nada pasrah. Saat matahari mulai tinggi, panen pun hampir selesai. Karung-karung berisi padi bertumpuk di tepi sawah, siap diangkut ke pasar. Raffi dan beberapa pemuda desa membantu menaikkan karung-karung itu ke gerobak. Namun, ketika gerobak pertama mulai berjalan menuju jalan utama, roda kayunya langsung terperosok ke dalam lumpur. Astaga, jalannya makin parah, seru salah satu petani. Mereka berusaha mendorong gerobak, tapi semakin dipaksa, roda justru makin tenggelam. Pak Hasan menghela napas panjang. Matanya yang mulai menua menyiratkan kelelahan dan keputusasaan. Kita tidak bisa begini terus, Raffi, katanya lirih. Raffi mengepalkan tangan. Ia tahu betul betapa kerasnya usaha ayahnya dan petani lain. Namun, setiap kali panen tiba, hasil kerja keras mereka selalu terhambat oleh jalan yang tak kunjung diperbaiki. Mereka telah berulang kali meminta bantuan kepala desa, tapi hasilnya nihil. Janji tinggal janji. Beberapa petani akhirnya memutuskan untuk memikul karung padi di pundak mereka. Lumpur setinggi betis membuat langkah mereka berat. Seorang lelaki tua tersandung, jatuh, dan karung padinya terlempar ke tanah basah. Ya Allah, padi kita terendam lumpur, jeritnya. Matanya berkaca-kaca melihat butiran padi yang kini kotor dan tak bisa dijual dengan harga layak. Raffi bergegas membantu, tetapi dalam hatinya ia merasa marah dan sedih. Seharusnya ini tidak terjadi jika jalan desa mereka layak dilalui. Di tengah kekacauan itu, suara motor terdengar. Seorang tengkulak dari kota datang, melihat kondisi para petani yang kesulitan. Dengan senyum sinis, ia berkata, jalanan makin buruk, ya. Kalau begini, harga padi kalian pasti turun. Mau tidak mau, kalian harus jual lebih murah. Petani-petani hanya bisa menunduk. Mereka tahu mereka tidak punya pilihan lain. Jika terlalu lama menyimpan padi, kualitasnya menurun. Jika dipaksakan lewat jalan rusak, risiko kerusakan lebih besar. Raffi mengepalkan tangan. Ia tak rela melihat ayahnya dan petani lainnya terus dipermainkan seperti ini. Ada keinginan kuat di hatinya untuk mengubah keadaan, tapi bagaimana caranya? Ia hanya seorang pemuda desa, tanpa kuasa dan tanpa akses ke pemerintah. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, jika tak ada yang bergerak, maka penderitaan ini akan terus berulang. Di bawah langit yang mulai gelap oleh mendung, Raffi bertekad, kali ini ia tak akan diam saja. Hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah yang sudah becek. Para petani bergegas menyelamatkan padi mereka, berusaha sekuat tenaga agar hasil kerja keras mereka tak sia-sia. Sementara itu, di benak Raffi, berbagai rencana mulai berputar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, jalan rusak ini harus diperbaiki, bagaimanapun caranya. Hujan semalam membuat keadaan semakin buruk. Jalan desa yang sudah hancur kini berubah menjadi lautan lumpur. Lubang-lubang besar yang kemarin masih terlihat kini tertutup genangan air, siap menjerat siapa saja yang mencoba melintas. Pagi itu, para petani berkumpul di pinggir sawah, menatap jalanan dengan wajah cemas. Mereka harus segera membawa hasil panen ke pasar sebelum padi mulai berjamur, tapi bagaimana caranya? Raffi menatap gerobak mereka yang sudah bersiap. Kuda penariknya menginjak lumpur dengan ragu, seakan tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, kata Pak Hasan dengan suara berat. Kalau kita tidak segera berangkat, padi ini akan rusak, dan kita tidak akan punya uang untuk makan bulan depan. Semua petani tahu itu adalah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Satu persatu gerobak mulai bergerak.
Roda kayunya menggilas lumpur, berdecit pelan. Awalnya perjalanan terasa lancar, meskipun berat. Namun, ketika sampai di bagian jalan yang lebih dalam, bencana pun terjadi. Salah satu gerobak yang membawa puluhan karung padi tiba-tiba miring ke samping. Roda belakangnya terjebak dalam lumpur hitam yang lengket. "Dorong! Dorong!" teriak pemilik gerobak panik. Beberapa petani bergegas membantu, tetapi semakin mereka mendorong, roda justru semakin tenggelam. Raffi ikut mendorong sekuat tenaga, tapi lumpur begitu licin hingga ia sendiri hampir jatuh. Dari belakang, suara makian terdengar. "Sial, kenapa jalan ini tidak pernah diperbaiki?" Salah seorang petani melemparkan topinya ke tanah dengan frustrasi. Wajahnya merah padam, bukan karena kelelahan, tetapi karena amarah yang selama ini dipendam. Setiap tahun mereka menghadapi masalah yang sama, tetapi tak pernah ada solusi. Tiba-tiba, terdengar suara keras, krak, roda gerobak patah. Pemiliknya tertegun, melihat padi yang sudah siap dijual kini tak bisa dibawa kemana-mana. Ia menjatuhkan diri ke tanah, wajahnya tertunduk pasrah. "Habis sudah, aku tak punya uang untuk beli roda baru," gumamnya, hampir menangis. Petani lain terdiam, mereka ingin membantu, tapi mereka sendiri juga berada dalam kondisi sulit. Tak jauh dari sana, sebuah motor mencoba melintas. Pengendaranya, seorang petani muda, membawa 2 karung padi di boncengan. Namun, roda motor selip di lumpur, membuatnya jatuh tersungkur. Karung-karung padi terlempar ke dalam genangan air kotor. "Astaga!" jeritnya, bangkit dengan tubuh penuh lumpur. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Padi yang basah dan kotor tidak akan laku di pasar dengan harga normal. Satu lagi hasil panen yang sia-sia. Di tengah semua kekacauan itu, seorang pria datang dengan mobil bak terbuka. Itu adalah salah satu tengkulak dari kota. Dengan senyum liciknya, ia berkata, "Sepertinya kalian kesulitan, ya. Kalau mau, aku bisa beli padi kalian di sini. Tapi harganya, ya, setengah harga pasar." Para petani menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh kebencian, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka butuh uang, mereka butuh makan, dan tengkulak itu tahu betul kelemahan mereka. Raffi mengepalkan tinjunya, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya dan petani lain selalu dipermainkan. Jalan ini bukan sekadar tanah berlumpur, jalan ini adalah simbol penderitaan mereka. Dan jika dibiarkan, mereka akan terus dikalahkan. Dengan napas memburu, Raffi menatap langit mendung di atas sana. Ia harus melakukan sesuatu. Apapun itu, ia harus melawan. Butuh waktu berjam-jam bagi para petani untuk sampai ke pasar. Beberapa gerobak yang rodanya patah harus ditinggalkan di tengah jalan, dan banyak petani yang terpaksa memikul padi mereka sendiri. Tubuh mereka penuh lumpur, napas terengah-engah, dan wajah mereka menunjukkan kelelahan yang amat sangat. Sesampainya di pasar, mereka berharap setidaknya bisa menjual padi dengan harga yang layak, tetapi kenyataan justru jauh lebih pahit. Di bawah atap pasar yang panas dan sesak, tengkulak-tengkulak kota sudah menunggu seperti serigala lapar. "Hujan semalam pasti menyulitkan kalian, ya?" ujar seorang tengkulak dengan nada mengejek. Ia melihat tumpukan karung padi yang beberapa di antaranya basah dan kotor. "Sayang sekali, padi seperti ini tidak bisa dijual mahal. Aku bisa beli, tapi tentu saja, harganya harus turun." Pak Hasan menatap tajam ke arah tengkulak itu. "Kami sudah bekerja keras. Jalan rusak membuat kami terlambat, tapi bukan berarti padi ini tidak layak dijual dengan harga pantas." Namun, tengkulak itu hanya terkekeh. "Kalau tidak mau, ya tidak usah jual. Tapi besok atau lusa, padi kalian akan semakin rusak. Siapa yang mau beli kalau sudah berjamur?" ucapnya sambil mengangkat bahu. Beberapa petani mulai menyerah. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak menjual padi hari ini, besok harga bisa semakin turun. Dengan hati berat, satu persatu mereka menerima tawaran tengkulak yang tidak manusiawi. Padi yang seharusnya bisa dijual dengan harga tinggi kini terjual setengah harga. Mata Pak Hasan memerah menahan amarah, sementara Raffi mengepalkan tangannya erat-erat. Di sudut pasar, seorang petani tua yang sebelumnya jatuh di jalan kini menangis di depan karung-karung padinya yang basah. "Ini satu-satunya yang kupunya. Aku butuh uang untuk beli obat istriku," isaknya. Namun, tengkulak hanya menertawakannya dan menawar padi itu dengan harga yang lebih rendah lagi. Melihat itu, darah Raffi mendidih. Ia maju ke depan,
menatap tajam ke arah tengkulak yang seolah menikmati penderitaan petani. Kalian sengaja memanfaatkan keadaan. Kalau jalan kami tidak rusak, kalian tidak akan bisa menekan harga seenaknya. Serunya penuh emosi. Tengkulak itu hanya tertawa kecil. Lalu, mau apa kau? Protes ke pemerintah. Jalan itu sudah rusak bertahun-tahun, dan tetap saja tak ada yang peduli. Kalimat itu bagaikan cambuk yang menyakitkan. Para petani hanya bisa diam. Mereka tahu itu benar. Selama ini mereka sudah sering mengeluh ke kepala desa, tapi tak ada perubahan. Janji perbaikan jalan hanya menjadi angin lalu. Setiap tahun, mereka harus menghadapi masalah yang sama tanpa ada harapan. Namun, tidak bagi Raffi. Ia menatap mata ayahnya yang penuh kelelahan, wajah-wajah para petani yang pasrah, dan senyum tengkulak yang penuh kesombongan. Sesuatu di dalam dirinya berontak. Jika mereka terus diam, mereka akan terus diinjak. Aku tidak akan tinggal diam, bisiknya pelan, tetapi penuh tekad. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal yang pasti, ia akan berjuang agar penderitaan ini tidak berulang. Jalan desa harus diperbaiki, dan ia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Malam itu, Raffi duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hujan rintik-rintik masih turun, membasahi jalanan desa yang sudah seperti kubangan lumpur. Ia mendengar suara batuk Pak Hasan dari dalam rumah, suara yang semakin sering terdengar akhir-akhir ini. Ayah sakit, tapi tetap harus bekerja, gumamnya lirih. Matanya menerawang, mengingat wajah-wajah petani tadi siang, lelah, putus asa, dan tak berdaya di hadapan para tengkulak. Ibunya datang membawa segelas teh hangat, duduk di sampingnya. Kau tidak masuk tidur? Tanyanya lembut. Raffi menggeleng. Aku tidak bisa, Bu. Aku merasa tidak bisa diam saja melihat ayah dan petani lain terus menderita. Jika jalan kita bagus, kita bisa menjual padi dengan harga pantas. Kita tidak akan terus dipermainkan. Suaranya bergetar menahan emosi. Sang ibu menghela napas panjang. Kami dulu juga pernah berharap jalan ini diperbaiki. Tapi setiap tahun, kami hanya diberi janji kosong. Kepala desa bilang dana ada, tapi entah kemana perginya. Raffi mengepalkan tinjunya. Ia tahu jawaban ibunya adalah kenyataan pahit yang harus diterima. Korupsi dan ketidakpedulian pejabat telah menelan harapan mereka. Tapi ia menolak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, Raffi menemui teman-temannya, Rizal, Tony, dan Siti, di balai desa yang sudah lama terbengkalai. Kita harus melakukan sesuatu, ujarnya dengan penuh tekad. Rizal, yang sejak kecil sudah terbiasa dengan jalan rusak, menghela napas. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ini hanya anak-anak petani. Siti menambahkan, bahkan orang tua kita saja sudah lelah berjuang. Apa mungkin kita bisa mengubah keadaan? Namun, Raffi tidak mundur. Jika kita tidak mulai bertindak, selamanya kita akan hidup seperti ini, katanya lantang. Ia lalu mengusulkan untuk mencari cara agar suara mereka terdengar lebih luas. Kita bisa menulis surat ke bupati, atau lebih baik lagi, kita bisa menyebarkan masalah ini lewat media sosial, usulnya. Tony terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Aku bisa merekam video kondisi jalan kita dan para petani yang kesulitan. Mungkin kalau banyak orang tahu, pemerintah akan malu dan bertindak. Dengan semangat baru, mereka mulai bergerak. Siti menulis surat kepada bupati, menceritakan betapa sulitnya petani di desa mereka. Rizal dan Tony berkeliling desa, merekam jalanan berlumpur, gerobak yang terjebak, dan petani yang harus memikul karung di pundak. Mereka bahkan mewawancarai beberapa petani yang kehilangan banyak uang akibat padi mereka rusak. Raffi sendiri mencari tahu bagaimana cara agar keluhan mereka bisa sampai ke media dan pemerintah. Namun, perjuangan mereka tak berjalan mulus. Ketika kepala desa, Pak Darman, mengetahui aksi mereka, ia marah besar. Kalian pikir siapa kalian, berani-beraninya menyebarkan hal ini tanpa seizin saya? Bentaknya saat menemui Raffi dan teman-temannya. Kalau kalian terus menyebarkan berita buruk, desa ini akan makin sulit mendapat bantuan. Tapi Raffi tidak gentar. Bantuan yang mana, Pak? Sudah bertahun-tahun kami menunggu, tapi tidak ada perubahan. Kami hanya ingin keadilan, balasnya. Pak Darman mendengus dan pergi tanpa jawaban. Namun, dalam hati, Raffi tahu mereka telah mengguncang sesuatu yang lebih besar. Mereka telah menyalakan api harapan yang selama ini hampir padam. Kini,
Ia hanya bisa berharap usaha mereka akan membuahkan hasil, sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan kepala desa, Raffi dan teman-temannya tetap teguh pada rencana mereka. Dengan penuh semangat, mereka menyusun surat kepada Bupati, menjelaskan penderitaan petani akibat jalan rusak. Siti menulis dengan hati-hati, memilih kata-kata yang tepat agar mereka tidak dianggap hanya sekadar mengeluh. Kita harus membuat mereka sadar bahwa ini bukan hanya masalah jalan, tapi soal kehidupan banyak orang, ujarnya. Raffi membaca ulang surat itu, memastikan tak ada yang terlewat, tentang petani yang merugi, tentang tengkulak yang mempermainkan harga, tentang kepala desa yang tak peduli. Setelah surat selesai, mereka mengumpulkan tanda tangan petani sebagai bukti bahwa ini bukan hanya keluhan segelintir orang. Awalnya, beberapa petani ragu. Kita sudah sering protes, tapi tidak ada yang berubah, kata seorang bapak tua. Tapi Raffi meyakinkan mereka, jika kita tetap diam, mereka akan terus mengabaikan kita. Setidaknya, kita harus mencoba. Perlahan, satu persatu petani mulai setuju, dan akhirnya surat itu ditandatangani oleh hampir semua warga desa. Namun, mengirimkan surat itu bukan perkara mudah. Kantor bupati ada di kota, jauh dari desa mereka. Tidak ada transportasi yang mudah karena jalanan begitu buruk. Akhirnya, Raffi dan Tony memutuskan untuk berangkat menggunakan motor tua milik ayah Tony. Dengan karung berisi berkas tanda tangan di punggung mereka, mereka melaju melewati jalanan yang hancur, berharap usaha mereka tidak sia-sia. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun. Jalanan berlumpur membuat motor sulit dikendalikan. Roda tergelincir, dan mereka terjatuh ke dalam genangan lumpur. Surat-surat hampir basah, untungnya Raffi segera menyelamatkannya. Dengan pakaian kotor dan tubuh lelah, mereka bangkit dan kembali melanjutkan perjalanan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, gumam Raffi, menggenggam erat surat itu. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di kantor bupati. Namun, masalah baru muncul. Satpam yang berjaga tidak membiarkan mereka masuk. Bupati sibuk, kalian tidak bisa masuk tanpa janji, katanya dingin. Raffi mencoba menjelaskan, tetapi mereka hanya dianggap remeh. Kalau mau mengadu, sampaikan ke kepala desa kalian, ujar salah satu staf dengan nada sinis. Raffi marah, tapi ia tahu ini bukan saatnya untuk meledak. Mereka harus mencari cara lain. Tiba-tiba, Tony mendapat ide. Kita gunakan media sosial, katanya. Mereka segera berdiri di depan kantor bupati dan mulai merekam video, menjelaskan bagaimana mereka telah menempuh perjalanan sulit demi menyampaikan surat keluhan petani. Kami datang ke sini untuk meminta keadilan, tapi mereka menolak mendengar, kata Raffi dalam video itu. Dengan cepat, mereka mengunggahnya ke berbagai platform, berharap ada yang melihat dan membantu. Tak disangka, video mereka menjadi viral. Banyak orang yang mulai berkomentar, mengkritik pemerintah yang abai terhadap petani kecil. Beberapa wartawan bahkan mulai menaruh perhatian, menanyakan lebih lanjut tentang masalah di desa mereka. Keesokan harinya, seorang pejabat dari kantor bupati akhirnya turun tangan. Kami telah melihat laporan kalian. Surat ini akan kami sampaikan langsung kepada bupati, katanya. Raffi dan Tony saling berpandangan, tak percaya perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Namun, kemenangan kecil ini juga membawa bahaya. Kepala desa, Pak Darman, mengetahui apa yang mereka lakukan. Dengan wajah merah padam, ia menemui orang tua Raffi. Anakmu telah membuat keributan. Kau tahu akibatnya, jika pemerintah murka, desa ini bisa kehilangan bantuan sama sekali. Bentaknya, Pak Hasan hanya diam, sementara Raffi mengepalkan tinjunya. Ia tahu, ini baru permulaan. Perjuangan mereka belum selesai. Malam itu, rumah Raffi terasa begitu sunyi. Pak Hasan duduk di kursi bambu, wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Kau tahu apa yang kau lakukan, Raffi? Tanyanya dengan suara lirih. Raffi menelan ludah. Ia tahu ayahnya tidak marah, tetapi khawatir. Aku hanya ingin kita tidak terus hidup seperti ini, ya, jawabnya pelan. Pak Hasan menghela napas panjang. Kau sudah membakar api yang besar, Nak. Dan api itu bisa menghanguskan kita semua. Keesokan harinya, kabar tentang surat dan video mereka yang viral mulai menyebar di desa. Beberapa petani mendukung perjuangan Raffi dan teman-temannya, tetapi ada juga yang takut. Jika kepala desa benar, dan pemerintah malah menghukum kita, bagaimana? Tanya seorang petani tua dengan cemas. Kami sudah cukup menderita,
jangan tambah beban kami. Seorang petani lain menimpali, bagaimana kalau Tengkulak menolak membeli padi kita sebagai balas dendam? Ketegangan semakin meningkat ketika Pak Darman, kepala desa, mengumpulkan warga di balai desa. Dengan wajah murka, ia berbicara lantang. Gara-gara anak-anak ini, kita bisa kehilangan semua bantuan pemerintah. Siapa yang akan menanggung akibatnya? Mereka, tidak, kitalah yang akan menderita. Beberapa warga mulai ragu, ketakutan merayapi hati mereka. Pak Darman melanjutkan, jika kita ingin selamat, kita harus menolak semua ini. Kita harus bersatu dan mencabut tuntutan kita. Saat itu, Raffi dan teman-temannya datang. Pak Darman, apa yang Anda takutkan? Jika jalan diperbaiki, bukankah semua akan diuntungkan? Tanya Raffi dengan suara keras. Namun, kepala desa menatapnya dengan dingin. Kau masih bocah, Raffi. Kau tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dunia ini bekerja. Lalu, dengan nada yang lebih rendah tapi penuh ancaman, ia berkata, aku peringatkan kau, berhenti sekarang sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Malam harinya, ancaman itu menjadi kenyataan. Gerobak padi milik Pak Hasan yang ditinggalkan di jalan ditemukan dalam keadaan hancur. Karung-karung padi robek, butiran emasnya berserakan dan bercampur lumpur. Raffi berlari ke tempat kejadian, napasnya tersengal-sengal. Siapa yang melakukan ini? Teriaknya marah. Beberapa warga hanya menunduk, takut berbicara. Pak Hasan berdiri diam, tatapannya kosong, seolah menerima bahwa ini adalah harga yang harus mereka bayar. Raffi merasa dadanya sesak. Ia tahu ini bukan kecelakaan. Ini peringatan. Seseorang ingin membuat mereka menyerah. Mungkin Tengkulak, mungkin kepala desa, atau bahkan orang-orang desa sendiri yang takut akan perubahan. Kita tidak bisa tinggal diam, serunya kepada teman-temannya. Tapi kali ini, ia melihat ketakutan di mata mereka. Rizal menunduk, Siti menggigit bibirnya, dan Tony berkata pelan, Raffi, mungkin mereka benar. Kita tidak bisa melawan mereka yang lebih berkuasa. Raffi menatap mereka dengan kecewa. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia tahu bahwa ketakutan mereka bukan tanpa alasan. Ia sendiri pun takut. Namun, jika mereka berhenti sekarang, maka semua perjuangan akan sia-sia. Ia melihat ayahnya yang berusaha menyapu butiran padi yang masih bisa diselamatkan, tangannya gemetar karena kelelahan. Itu membuat tekadnya semakin kuat. Di bawah langit malam yang gelap, Raffi berdiri sendirian di tengah jalan yang berlumpur. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Mereka boleh mengancam, boleh menghancurkan miliknya, tetapi mereka tidak akan bisa menghancurkan tekadnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan mundur. Tidak sekarang, tidak selama masih ada harapan. Keesokan harinya, kabut masih menggantung di desa ketika Raffi kembali berdiri di tengah jalan yang hancur. Kakinya tenggelam dalam lumpur, tapi ia tak peduli. Ia menatap lurus ke depan, menunggu sesuatu, atau seseorang, yang bisa memberinya harapan. Namun, yang datang justru lebih banyak ancaman. Beberapa orang suruhan kepala desa berkeliaran di sekitar rumahnya, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Para petani yang sebelumnya mendukung kini enggan menyapanya. Aku tidak ingin masalah, Raffi, bisik seorang bapak tua saat melewatinya. Raffi hanya bisa menggertakkan giginya. Namun, di balik ketakutan yang menyebar, ada secercah harapan. Siang itu, Tony datang dengan napas tersengal. Raffi, wartawan dari kota akan datang besok. Video kita menyebar lebih luas dari yang kita kira. Raffi menatapnya dengan mata membelalak. Serius, ini artinya kita punya kesempatan untuk mengungkap semuanya. Tapi Tony tidak tersenyum. Pak Darman pasti tidak akan tinggal diam. Kita harus bersiap. Ketakutan itu terbukti benar. Malamnya, rumah Raffi didatangi 3 orang pria berbadan besar. Mereka mengetuk pintu dengan keras, membuat ibunya ketakutan. Pak Hasan keluar, mencoba menghadapi mereka dengan tenang. Anakmu terlalu banyak bicara, ujar salah satu pria itu dengan nada mengancam. Suruh dia berhenti, atau desa ini yang akan menanggung akibatnya. Pak Hasan menahan napas, tapi sebelum ia sempat berbicara, Raffi muncul dari dalam rumah. Aku tidak akan berhenti, katanya lantang. Jika kalian ingin jalan ini tetap rusak, itu urusan kalian. Tapi aku tidak akan diam. Salah satu pria itu mendekat, menatap Raffi dengan tajam. Jangan bodoh, nak. Dunia ini tidak akan berubah hanya karena satu orang anak petani berteriak. Raffi menahan napasnya, jantungnya berdetak kencang.
Tapi sebelum ia bisa menjawab, Pak Hasan berdiri di sampingnya. "Kalau kalian ingin mengancam anakku, kalian harus melewati aku dulu," ucapnya dengan suara rendah tapi tegas. Para pria itu terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya mundur. "Kalian akan menyesal," ujar mereka sebelum pergi. Raffi memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ini pertama kalinya ia melihat Pak Hasan berdiri melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Aku bangga padamu, nak," kata ayahnya pelan. "Tapi kau harus bersiap. Jika kau ingin melawan mereka, kau harus kuat." Raffi mengangguk. Ia sudah siap menghadapi apapun. Keesokan paginya, wartawan datang. Mereka merekam jalan berlumpur, mewawancarai petani yang telah menderita bertahun-tahun. Para warga mulai berbicara, menceritakan ketidakadilan yang mereka alami. Namun, di tengah proses itu, suara gaduh terdengar. Pak Darman datang bersama beberapa orang suruhannya. "Hentikan semua ini," bentaknya. "Kalian memalukan desa kita di depan media." Raffi maju ke depan, menatap kepala desa tanpa takut. "Yang memalukan bukan kami, Pak. Yang memalukan adalah bagaimana Anda membiarkan jalan ini rusak selama bertahun-tahun." Seruan Raffi membuat suasana semakin tegang. Para wartawan merekam semuanya. Pak Darman terlihat semakin marah, tapi ia tak bisa berbuat banyak. Untuk pertama kalinya, ia yang merasa terpojok. Hari itu menjadi titik balik. Berita tentang jalan rusak di desa mereka menyebar ke seluruh kota. Tekanan dari publik semakin besar. Pemerintah daerah akhirnya turun tangan, mengirimkan tim untuk meninjau kondisi desa. Saat melihat keadaan yang sebenarnya, mereka tak bisa lagi mengelak. Perbaikan jalan harus dilakukan. Raffi menatap ke kejauhan, melihat langit yang kini lebih cerah. Ia tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan yang nyata. Sejak berita tentang jalan rusak di desa mereka tersebar, tekanan kepada pemerintah semakin besar. Setiap hari, lebih banyak orang yang berbicara tentang kondisi petani yang menderita akibat jalan yang tak kunjung diperbaiki. Namun, meski perhatian publik mulai mengarah pada desa mereka, perubahan yang diharapkan masih terasa jauh. Tim dari pemerintah datang untuk meninjau, tetapi mereka hanya berkeliling sebentar sebelum pergi tanpa memberikan kepastian. Warga mulai resah. "Mereka hanya pura-pura peduli," bisik seorang ibu di pasar. "Pada akhirnya, kita tetap akan dilupakan." Di sisi lain, Pak Darman semakin kalap. Kehadirannya yang dulu begitu ditakuti mulai goyah, terlebih setelah video kemarahannya terhadap warga viral di media sosial. Namun, bukannya menyerah, ia justru semakin berusaha mempertahankan kekuasaannya. Suatu sore, saat Raffi dan teman-temannya sedang berbincang di rumah Rizal, seseorang datang dengan wajah panik. "Pak Hasan ditangkap," teriaknya. Dunia Raffi seolah runtuh. "Apa?" Ia langsung berlari menuju balai desa, diikuti oleh teman-temannya. Di sana, ayahnya tengah dikelilingi beberapa orang aparat desa. "Dia dituduh menyebarkan fitnah dan menghasut warga untuk melawan pemerintah," ujar salah satu petugas dengan nada datar. Raffi merasa darahnya mendidih. "Ini tidak adil, ayahku tidak bersalah," teriaknya. Namun, kepala desa hanya tersenyum sinis dari kejauhan. "Aku sudah bilang, Raffi, kau bermain dengan api." Hari itu menjadi titik terendah bagi Raffi. Ia ingin melawan, tetapi bagaimana? Ayahnya kini berada dalam tahanan desa, dan para petani semakin takut untuk bergerak. Bahkan Rizal, yang biasanya selalu mendukungnya, berkata dengan suara lirih, "Mungkin kita memang sudah kalah, tapi Raffi tidak bisa menerima itu." Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka tidak akan ada lagi yang berani melawan ketidakadilan ini. Dengan sisa keberaniannya, ia pergi ke kantor media di kota. Ia meminta mereka untuk meliput kasus ayahnya, menjelaskan bagaimana kepala desa menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan warga. Wartawan mulai menggali lebih dalam, menemukan bukti bahwa Pak Darman selama ini menerima dana perbaikan jalan tetapi tidak pernah menggunakannya sesuai tujuan. Fakta-fakta itu menyebar cepat. Dalam waktu beberapa hari, tekanan publik terhadap pemerintah semakin kuat. Demonstrasi kecil mulai terjadi di kota, menuntut keadilan bagi petani. Bupati akhirnya turun tangan langsung, memerintahkan investigasi terhadap kepala desa. Ketika tim audit datang ke desa dan menemukan bukti korupsi yang dilakukan Pak Darman, segalanya berubah dalam sekejap. Kepala desa itu akhirnya ditangkap, sementara Pak Hasan dibebaskan tanpa dakwaan. Saat ayahnya keluar dari balai desa, Raffi berlari dan memeluknya erat. "Kita menang, yah," bisiknya.
Pak Hasan tersenyum tipis, menepuk bahunya dengan lembut. Ini bukan hanya kemenangan kita, Nak. Ini kemenangan seluruh desa. Beberapa hari kemudian, alat-alat berat mulai berdatangan, tanda bahwa jalan mereka akhirnya akan diperbaiki. Warga berkumpul, menatap dengan mata berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun menderita, harapan yang hampir padam kini kembali menyala. Raffi berdiri di pinggir jalan, melihat semua itu dengan dada penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa ini bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia telah belajar satu hal penting, perubahan tidak akan datang jika tidak ada yang berani memperjuangkannya. Dan ia berjanji, selamanya ia tidak akan takut lagi. Pekerjaan perbaikan jalan dimulai dengan penuh harapan. Namun, bagi Raffi, setiap hari yang berlalu selalu membawa perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena perjuangannya tidak sia-sia, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa jalan yang sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Warga desa, meski penuh semangat, masih merasakan luka lama akibat ketidakpedulian yang begitu lama mereka terima. Di pagi hari, Raffi berdiri di pinggir jalan yang tengah dibongkar dan dibangun ulang. Akhirnya, bisiknya pelan, tapi hatinya tetap diliputi kekhawatiran. Ayahnya, Pak Hasan, yang kini kembali bekerja di ladang, merasa lebih tenang. Ia melihat Raffi dengan tatapan penuh kebanggaan. "Kau telah mengubah segalanya, Nak," ujarnya suatu pagi. Namun, Raffi hanya tersenyum tipis. "Ini belum selesai, iya. Jalan yang baru ini hanya langkah pertama." Walaupun perbaikan jalan sedang berlangsung, ia tahu perubahan lebih dari sekedar infrastruktur. Yang lebih penting adalah bagaimana cara orang-orang di desa ini dapat terus bertahan tanpa harus takut. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di ladang, seseorang datang dengan kabar buruk. "Raffi, ada yang ingin bicara denganmu," kata orang itu. Raffi segera bergegas, hanya untuk mendapati Siti berdiri di tengah jalan, wajahnya pucat. "Ada apa, Siti?" tanya Raffi khawatir. Siti mengangguk pelan, memandang Raffi dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Ada sesuatu yang buruk terjadi. Pak Darman, kepala desa yang sekarang, punya rencana lain untuk desa kita." Raffi merasa cemas. "Apa maksudnya?" Siti menariknya ke pinggir, dan berbisik. "Kepala desa yang baru berencana menaikkan pajak tanah secara besar-besaran, konon untuk pembangunan. Tapi yang sebenarnya, itu hanya untuk memperkaya diri sendiri." Raffi terdiam. Ia sudah menduga, ketidakadilan tak akan berhenti begitu saja. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi," kata Raffi tegas. Keesokan harinya, Raffi mengumpulkan beberapa petani dan warga desa di sebuah tempat yang aman. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menginjak kita lagi," kata Raffi, matanya berapi-api. "Kita sudah berjuang begitu keras untuk mendapatkan jalan ini. Jika mereka bisa merusak itu semua dengan cara yang sama, maka kita akan kehilangan segalanya." Warga mulai berkumpul, mendengarkan dengan penuh perhatian. Raffi melanjutkan, "Kita akan melawan sekali lagi. Kali ini, kita tidak hanya menginginkan perubahan fisik, tapi perubahan nyata untuk kehidupan kita." Siti, Rizal, dan Tony bergabung dengan semangat yang sama. Mereka memutuskan untuk menyebarkan informasi ini lebih luas, mengingatkan warga akan bahayanya jika pemerintah desa terus berjalan tanpa pengawasan. Mereka mengumpulkan tanda tangan untuk menuntut agar kepala desa yang baru diberhentikan. Gerakan itu mulai mendapatkan perhatian lagi, tidak hanya dari dalam desa, tetapi juga dari luar. Media kembali meliput, dan opini publik mulai berbalik mendukung mereka. Namun, di balik perjuangan ini, Raffi juga harus berhadapan dengan kenyataan pahit, bahwa tak semua orang di desa mendukungnya. Beberapa warga mulai menjauh, takut akan balas dendam yang mungkin datang. "Mereka yang lebih tua sudah cukup takut," kata Rizal. "Mereka tidak mau melawan lagi, Raff." Raffi merasakan beban berat di pundaknya. Ia tahu, tidak semua orang punya keberanian yang sama, dan kadang-kadang, perjuangan itu terasa sangat sepi. Pada malam yang penuh hujan, saat Raffi sedang merenung di rumah, Pak Hasan duduk di sampingnya. "Jangan takut, Nak, ini perjalanan yang panjang, dan kau tak akan sendiri," kata Pak Hasan dengan lembut. "Ketika kita berjuang untuk kebenaran, meskipun jalan itu penuh rintangan, ada satu hal yang pasti, kita akan menemukan jalan yang benar." Raffi menatap ayahnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa meskipun dunia mungkin penuh ketidakpastian, ada kekuatan dalam keteguhan hati yang tak bisa dihancurkan.
Perjuangan Raffi dan warga desa akhirnya mencapai titik yang menentukan. Selama berbulan-bulan, mereka melawan ketidakadilan dengan cara mereka sendiri, dengan keberanian yang tak kenal takut, meski menghadapi ancaman dan ketidakpastian. Setiap langkah mereka, dari mengumpulkan tanda tangan hingga melaporkan tindakan kepala desa yang baru ke media, seolah tak pernah lepas dari bayang-bayang ketakutan. Namun, meskipun begitu banyak yang menyerah, semangat mereka tetap menyala, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Hari itu, suasana di balai desa terasa tegang. Raffi berdiri di depan pintu, menunggu dengan cemas. Ia tahu bahwa hari ini adalah penentu, warga akan memutuskan apakah mereka akan kembali tunduk pada ketakutan atau melangkah ke depan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Seiring dengan semakin banyaknya warga yang hadir, Raffi merasakan hatinya berdebar. Ia bisa melihat wajah-wajah yang lelah, namun penuh harapan. Ada keinginan yang sama dalam mata mereka, perubahan. Pak Hasan, yang telah lama diam dalam perjuangan ini, akhirnya berdiri di samping Raffi. "Ingat, Nak," kata ayahnya pelan. "Perubahan itu tidak datang begitu saja. Kita harus berjuang untuk mempertahankan yang sudah kita dapatkan, dan itu akan sulit." Raffi mengangguk, matanya berbinar penuh tekad. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, pertarungan untuk menentukan masa depan mereka, bukan hanya jalan yang lebih baik, tapi juga kehidupan yang lebih layak. Raffi melangkah maju, berdiri di depan warga desa, dan berbicara dengan suara yang tegas namun penuh emosi. "Hari ini, kita berdiri di titik yang sangat penting. Kita bisa memilih untuk mundur, memilih ketakutan, atau kita bisa memilih untuk melawan. Kita sudah cukup lama dibungkam, cukup lama dilupakan. Jika kita tidak melawan sekarang, maka kita akan tetap terperangkap dalam kebodohan yang sama. Kita berhak untuk hidup lebih baik. Kita berhak untuk dihargai." Teriakan Raffi menggema di ruang balai desa, dan seolah seluruh desa menggelora. Para petani yang awalnya ragu mulai mengangguk, wajah mereka mulai menunjukkan keyakinan yang baru. Rizal berdiri di sebelah Raffi, dan bersama-sama mereka mengajak warga untuk bersatu. "Kita punya kesempatan ini, kita harus ambil," seru Rizal, suaranya mengalir penuh semangat. Siti, yang berdiri di belakang mereka, menyeka air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ini bukan hanya tentang jalan yang diperbaiki, tapi tentang harga diri mereka sebagai manusia. Di luar balai desa, suara kendaraan berat mulai terdengar. Raffi menoleh, dan matanya langsung berbinar ketika melihat truk-truk penuh peralatan perbaikan yang datang. Bupati yang mendengar desakan dari warga dan tekanan media akhirnya mengutus tim untuk memulai perbaikan jalan yang sudah tertunda begitu lama. Raffi merasa tenggorokannya serak. Mereka akhirnya mendengarkan, bisiknya, penuh haru. Namun, di balik kegembiraan itu, ia juga tahu bahwa ini baru permulaan. Jalan yang baru tidak hanya akan mempermudah perjalanan mereka, tapi juga menandakan kemenangan mereka atas ketidakadilan yang telah lama mereka tanggung. Pak Darman, yang saat itu masih berusaha menghalangi proses perbaikan, akhirnya harus menerima kenyataan. Saat pihak berwajib datang untuk memeriksa seluruh tindakannya selama ini, bukti-bukti yang ditemukan cukup untuk menggulingkan posisinya. Kepala desa yang penuh ambisi itu akhirnya ditangkap atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Desa yang dulu dikuasainya kini harus memulai lembaran baru tanpa ketakutan yang membayanginya. Ketika pekerjaan perbaikan jalan selesai, Raffi berdiri di tengah jalan yang baru, melihat warga desa yang mulai melewatinya dengan senyum di wajah mereka. Mereka berjalan dengan percaya diri, tanpa lagi khawatir tentang lumpur atau jalan yang rusak. "Ini baru awal," kata Raffi, menatap ke depan. "Kita akan terus memperjuangkan yang lebih baik. Selama kita bersatu, tak ada yang tak mungkin." Pak Hasan berdiri di samping Raffi, menepuk pundaknya dengan lembut. "Kau sudah mengubah desa ini, Nak. Kau sudah memberi mereka harapan." Raffi menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Kami semua yang melakukannya, iya. Kami semua yang berjuang. Kita akan terus berjuang." Dan di atas jalan baru itu, di bawah langit yang lebih cerah, Raffi tahu bahwa mereka telah memenangkan lebih dari sekadar perbaikan jalan. Mereka telah memenangkan masa depan mereka sendiri.